Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hematopoiesis. Hematopoiesis merupakan proses pembentukan komponen sel darah di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Proliferasi sel menyebabkan peningkatan atau pelipat gandaan jumlah sel dari satu sel hematopoietik pluripoten menghasilkan sejumlah sel darah. Maturasi merupakan proses pematangan sel darah, sedangkan diferensiasi menyebabkan beberapa sel darah yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Proses yang terjadi bisa lebih jelas dilihat melalui gambar di samping. Beberapa periode. Yang pertama ada mesoblastik. Dimulai dari embrio umur 2-10 minggu, terjadi di dalam yolk yang dihasilkan adalah HBG1, HBG2, dan HB Portland. Yang kedua yaitu hepatik. Hepatik dimulai sejak embrio umur 6 minggu, terjadi di hati, sedangkan pada limfa terjadi pada umur 12 minggu dengan produksi yang lebih sedikit dari hati. Di sini menghasilkan HB. Yang ketiga yaitu mieloid. Mieloid dimulai pada usia kehamilan 20 minggu, terjadi di dalam sumsum tulang. Kelenjar limfosit, limfonodi, dan timus di sumsum tulang. Hematopoiesis berlangsung seumur hidup, terutama menghasilkan HbA, granulosit, dan trombosit pada kelenjar limfonodi, terutama sel-sel limfosit, sedangkan pada timus yaitu limfosit, terutama limfosit T. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sel darah diantaranya adalah asam amino, vitamin, mineral, hormon, ketersediaan oksigen, transfusi darah, dan faktor-faktor perangsang hematopoietik. Dan selanjutnya yaitu tempat terjadinya hematopoiesis di janin pada umur 0-2 bulan, terjadi di yolk pada umur 2-7 bulan, terjadi di hepat dan klien pada umur 5-9 bulan, terjadi di sumsum tulang, dan pada bayi terjadi di semua sumsum tulang, sedangkan pada dewasa terjadi di vertebra tulang iga, sternum, tulang tengkorak, sekrum, pelipis, dan ujung proksimal teratur. Dan selanjutnya menjelaskan anatomi dan fungsi-fungsi dari bagian darah disertai dengan gambar. Yang pertama menjelaskan bagian darah itu ada 4. Yang pertama ada plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Berikut bagian-bagian darah dan fungsinya. Yang pertama adalah plasma darah adalah cairan yang berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah atau plasma darah yang terdiri dari 92 air yang berfungsi untuk membantu mengisi pembuluh darah yang membuat darah dan nutrisi lainnya terus mengalir melalui jantung. Sel darah merah berfungsi membawa hemoglobin yang lebih terikat oksigen dari paru-paru menuju jaringan lain. Selain itu, sel darah merah yang lebih mengangkut oksigen harus mengikuti hemoglobin yang telah terikat karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk melanjutkan sirkulasi pernapasan manusia. Selanjutnya ada sel darah putih. Sel darah putih ada beberapa macam, diantaranya basofil, eosofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Salah satu fungsi dari sel darah putih adalah untuk menghasilkan antibodi, yaitu zat yang dapat membasmi virus, bakteri, jamur, parasit, serta zat yang berbahaya masuk ke dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah trombosit atau platelet, dikenal juga dengan sebutan keping darah, dan berperan penting dalam proses pembekuan darah. Selain itu, trombosit juga kerap digunakan dalam metode screening atau deteksi dini dan diagnosis berbagai penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada penggumpalan darah. Selanjutnya menjelaskan tentang pembentukan sel-sel darah di utero bayi dan anak. Dalam proses pembentukan sel-sel janin yang bermula diproduksi di yolk, di hati, dan akhirnya di sumsum tulang.
eritrosit janin relatif besar dan merintih hemoglobin mengalami peningkatan dari 12 gram pada pertengahan kehamilan menjadi 18 gram. Pada arteri eritrosit janin beberapa dengan eritrosit orang dewasa secara struktur dan metabolik, yaitu lebih lentur karena berada dalam viskositas tinggi dan mempunyai banyak enzim. Dari eritroposit janin dikendali oleh hormon eritropoietin janin, terjadi peningkatan pada kondisi pendarahan, persalinan, dan anemia akibat imunisasi. Volume pada darah diperkirakan 78 ml per kilogram berat, sedangkan isi darah pada plasenta setelah pemotongan tali pusat ialah 45 ml per kilogram. Pembentukan sel darah pada bayi dan anak, yaitu pembentukan eritrosit, adalah emositoples, yaitu sel batang biologi yang terdapat di sumsum tulang. Sel ini akan membentuk berbagai jenis leukosit, eritrosit, mekarosit, keping darah kurang lebih dari 120 hari. Sel-sel darah merah menjadi rusak dan dihancurkan dalam sistem retikulum endotelium, terutama dalam limpa dan hati. Hemoglobin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan sebagai protein dalam jaringan-jaringan dan zat besi dan hemoglobin dikeluarkan untuk dibuang dalam pembentukan sel darah merah, dan hemoglobin diubah menjadi bilirubin dan biliverdin, yaitu berwarna kehijau-hijauan yang dapat dilihat pada perubahan warna hemoglobin yang rusak pada luka memar. Dan yang terakhir adalah menjelaskan sirkulasi darah pada bayi dan anak dan dewasa. Sirkulasi darah dan janin bayi. Proses sirkulasi darah fetal dimulai dari darah kaya akan oksigen dan nutrisi mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilikalis yang terdapat dalam tali pusar. Jumlah darah yang mengalir dari tali pusar sekitar 500 ml per menit melalui vena umbilikalis menuju hati melalui ductus venosus arteriosus yang menghubungkan vena cava inferior dengan vena umbilikalis tersebut. Setelah masuk ke vena cava inferior, selanjutnya adalah masuk ke atrium dextra. Di atrium dextra aliran darah terbagi menjadi dua, ada yang masuk ke vertikal dextra dan kemudian ada yang masuk ke atrium sinistra melalui foramen ovale darah yang berada di vertikal dextra, kemudian masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk memberikan nutrisi kepada paru-paru. Sedang berkembang darah yang berada di atrium sinistra kemudian masuk ke vertikal sinistra. Selanjutnya darah mengalir ke aorta. Di aorta terdapat dua aliran darah yang mengarah ke arteri pulmonalis melalui ductus arteriosus botalii dan juga yang mengarah ke seluruh tubuh. Kemudian darah yang banyak mengandung karbon dioksida masuk ke arteri umbilikalis dan kembali ke plasenta. Setelah itu terjadi perdarahan darah pada janin seperti semula. Dan yang kedua adalah sirkulasi darah pada orang dewasa. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi utamanya memompa darah sehingga bisa mengalir ke seluruh tubuh atau organ-organ lain secara terus-menerus. Darah mengalir terus ke seluruh tubuh melalui sistem pembuluh darah untuk suplai oksigen dan zat-zat nutrisi lainnya sehingga hemostasis dalam tubuh tetap terjaga. Sistem sirkulasi darah dalam tubuh manusia dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sistem sirkulasi umum atau sistematik, sirkulasi darah yang mengalir dari jantung ke kiri ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung kanan. Dan yang kedua yaitu ada sistem sirkulasi paru-paru atau pulmoner, sirkulasi darah yang mengalir dari jantung ke kanan ke paru-paru lalu kembali ke jantung kiri. Baiklah, di sini kita akan membahas lagi sistem sirkulasi sistematik dimulai ketika darah bersih atau darah yang mengandung banyak oksigen
yang berasal dari paru-paru dipompa keluar oleh jantung melalui bilik atau vertikal kiri ke pembuluh darah aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui arteri-arteri hingga mencapai pembuluh darah yang diameternya paling kecil yang dinamakan dengan kapilaria. Kapilaria melakukan gerakan kontraksi dan relaksasi secara bergantian yang disebut dengan vasomotion, sehingga darah di dalamnya mengalir secara terputus-putus atau intermittent. Vasomotion terjadi secara periodik dengan interval 15 detik sampai 3 menit sekali. Darah mengalir sangat lambat dan di dalam kapilaria dengan kecepatan rata-rata 0,7 m per detik. Dengan aliran yang lambat ini memungkinkan terjadinya pertukaran zat melalui dinding kapilaria. Pertukaran zat ini terjadi melalui proses difusi, pinositosis, dan transport vaskuler, serta filtrasi dan reabsorpsi. Ujung kapilaria yang membawa darah bersih dinamakan arteriole, sedangkan ujung kapilaria yang membawa darah kotor dinamakan venule. Terdapat hubungan antara arteri dengan vena melalui kapilari bed yang berbentuk seperti anyaman. Ada juga hubungan langsung atau bypass dari arterial ke venule melalui arteri atau vena anastomose. Dari darah arteri mengalir ke dalam venule, kemudian melalui pembuluh darah balik atau vena terbesar yang menuju jantung kanan, serambi atau atrium. Darah dari atrium kanan memasuki vertikal kanan melalui katup tricuspid atau katup berdaun 3. Sistem sirkulasi paru atau pulmoner. Sistem sirkulasi paru dimulai ketika darah kotor atau darah yang tidak mengandung oksigen atau O2 tetapi mengandung banyak CO2 yang berasal dari vena cava inferior dan vena cava superior mengalir meninggalkan jantung kanan atau ventricle atau bilik kanan melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kecepatan aliran darah di dalam arteri pulmonalis sebesar 18 cm per detik. Kecepatan ini lebih lambat daripada aliran darah di dalam aorta. Di dalam paru-paru kiri dan kanan, darah mengalir ke kapilaria paru-paru di mana terjadi pertukaran zat dan cairan melalui proses filtrasi dan reabsorpsi serta difusi. Di kapilaria paru-paru terjadi pertukaran gas O2 dan CO2 sehingga menghasilkan darah bersih atau darah yang mengandung banyak oksigen. Darah bersih selanjutnya yang keluar paru-paru melalui vena pulmonalis atau vena pulmonalis kanan dan kiri memasuki jantung kiri atau atrium serambi kiri. Kecepatan aliran darah di dalam kapilaria paru-paru sangat lambat. Setelah mencapai vena pulmonalis, kecepatan aliran darah bertambah kembali seperti halnya aorta. Arteri pulmonalis hingga kapilaria juga mengalami pulsasi atau berdenyut. Selanjutnya darah mengalir dari atrium kiri melalui katup mitral atau katup berdaun 2 memasuki vertikal kiri lalu keluar jantung melalui aorta. Maka dimulailah sistem sirkulasi sistematik atau umum dan seterusnya secara berkesinambungan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.